Ya, baik. Ya, yang pertama-tama saya diminta oleh Patris untuk membawakan topik ini ya, itu mengenai Yudas Iskariot dan reprobasi ya. Itu sebetulnya karena ada beberapa waktu yang lalu ada pendeta dari Gemim ya yang mengatakan bahwa Yudas itu masuk surga. Dan ajaran semacam ini tidak baru di media sosial karena sebelumnya itu Rudi Yohanes itu sudah mengajarkan itu, saudara, bahkan beberapa kali berdebat termasuk dengan saya juga. Namun Yudas masuk surga itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Sama sekali itu bertentangan dengan apa yang dipercaya oleh gereja sepanjang zaman. Kalau saudara meneliti pengajaran daripada para rasul, ya, lalu saudara juga meneliti pengajaran dari bapak-bapak gereja dan tokoh-tokoh sepanjang gereja, sepanjang sejarah gereja, itu tidak ada itu dikatakan Yudas masuk surga, saudara. Selalu kalau kita menyebut Yudas Iskariot, ya, itu selalu berhubungan itu dengan orang yang menolak Kristus, orang yang mengkhianati Kristus, ya, dan orang yang tidak diselamatkan, ya, seperti itu. Nah, mungkin Saudara Patris bisa putar sebentar ya, karena videonya sangat singkat ya, yang dari Pendeta Gemim itu. Setelah itu saya akan melanjutkan pembahasan saya. Tidak kedengaran. Unmute. Mikrofon Unmute, itu mau Bapak. belum. Mikrofon mau Patris, belum belum di itu. Tapi dia juga datang. Ya, baik. Sorry. Suara yang kecil dan berkata oleh Tuhan Kristus. Dalam bacaan Alkitab kita ini juga, kita harus menyadari bahwa bukankah itu sudah datang, bukan hanya kepada orang benar, tapi dia juga datang kepada orang yang bingung, orang yang berdosa. Menjelas, bagi saya, adalah juga bagian dari murid yang sangat putus. Atau bagian dari orang yang berdosa itu. Maka dia layak menerima pengampunan. Maka dia layak menerima seperti baru pertimbangan itu sendiri. Jadi, meyakini bahwa kematian itu pula adalah kematian yang diberikan kepada Tuhan. Saya masih sekian, Pak. Ya, meskipun suaranya kurang jelas ya, tapi pada intinya dia mengatakan bahwa Yudas juga diselamatkan ya, seperti itu. Yudas juga akan apa namanya menjadi bagian dari karya keselamatan daripada Tuhan Yesus ya. Nah, saudara, kita akan berangkat dari teks-teks Alkitab yang sangat clear dan sangat jelas mengenai Yudas ya, terutama mengenai kematiannya dan juga bagaimana Yudas itu adalah seseorang yang menyangkal, seseorang yang mengkhianati Tuhan Yesus ya, dan bagaimana teks-teks Alkitab ini juga berbicara mengenai nasib Yudas ya, seperti itu. Yang pertama kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16 sampai 20 ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16 sampai 20. Ya, di situ dikatakan ya, itu perkataan daripada Rasul Petrus ya, saudara. Ya, hai saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh. Eh, ini agak hitam ujungnya itu kenapa, Patris? Nggak kelihatan semua tulisannya. Bisa dihilangkan ya, itu yang hitam di ujungnya itu. Nah, itu. Ini bagus ya. Yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jadi di sini Petrus itu uh,
mengatakan bahwa Daud, ya, Raja Daud itu sudah menubuatkan sebelumnya mengenai Yudas, ya, seperti itu. Nah, kita tahu itu kemudian di dalam ayat yang ke-20, Petrus itu merujuk kepada kitab Mazmur, ya. Dikatakan di sana, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, kalau kita membaca ayat ini, saudara, tidak ada satu kesan dari teks ini bahwa Yudas itu baik-baik saja, ya. Dia adalah seorang yang baik, seorang yang melayani Tuhan, ya. Seorang yang eh, katakanlah misalnya seperti Yunus, ya. Yunus walaupun awalnya itu disebut sebagai dia memberontak terhadap Tuhan, tidak mau pergi ke Niniwe, malah dia melarikan diri ke Tarsus. Tapi pada akhirnya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, dia akhirnya pergi juga ke Niniwe, saudara, ya. Walaupun menggerutu, ya, saudara, ya. Tapi kita tahu akhir dari pelayanan daripada Yunus, ya, saudara, ya, bahwa orang-orang di Niniwe itu bertobat, ya. Tapi kalau kita memperhatikan apa yang kita baca, yang dikutip Petrus di sini dari kitab Mazmur, saudara, Anda melihat di sana itu sesuatu yang sifatnya muram, ya. Satu kemuraman, satu kesedihan, sesuatu yang gelap, ya, yang tidak baik-baik saja, ya. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, ya. Dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Berarti kosong itu. Kalau perkemahan seseorang itu sunyi, rumah seseorang itu sunyi, ya, penghuni itu tidak ada di dalamnya, ya, maka itu artinya eh, mungkin Patris jangan buka WA dulu mungkin, ya. Ketutup itu teks Alkitabnya. Ya. Jadi itu artinya bahwa dia ditinggalkan. Ya, dia ditinggalkan. Dia tidak ada apa-apa lagi, ya, seperti itu, saudara. Ya, sama seperti rumah itu dibiarkan sunyi, dibiarkan tidak ada apa-apa, dan nanti tinggal tunggu saatnya itu rumput-rumput liar, binatang-binatang liar itu datang tinggal di situ. Itu artinya tidak ada apa-apa di situ. Nah, itulah nasib Yudas, ya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain, jabatan rasulnya yang tadinya itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan 11 murid yang lainnya, itu juga sudah diambil. Jadi dia tidak mempunyai bagian lagi di dalam pelayanan, ya. Nah, kesan kita ketika ketika kita membaca ini itu dari Yudas itu sesuatu yang muram, sesuatu yang bukan kebahagiaan di situ, bukan ada pengharapan di sana, tidak ada. Itu hanya kemuraman, ya. Itu yang kita tangkap dari sini, ya, saudara, ya. Nah, yang berikut, saudara, coba tampilkan sekarang Yohanes 17. Ya, Yohanes 17 ayat 9 dan ayat 20, ya. Yohanes 17. Yohanes 17, ya. Ya, sudah, ya. Jadi kalau saya mau membahas seluruh teks-teks Alkitab yang membahas tentang Yudas tentu nggak ada waktu, ya. Jadi saya pilih-pilih mana yang saya anggap paling relevan saja di dalam pembahasan kita sore hari ini. Ya, di Yohanes 17 ayat 9 dikatakan, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu." Jadi clear sekali di sini, saudara. Saya menggunakan istilah ini, saudara boleh perdebatkan, boleh tanya nanti, ya. Di dalam kata-katanya Tuhan Yesus ini sebetulnya sudah bersifat diskriminatif. Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi sudah ada diskriminasi di situ. Aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Para murid dan orang-orang yang nanti percaya kepada pemberitaan para murid. Itu yang kita lihat di ayat 20. Coba naikkan sedikit, ya. Di ayat yang ke-20. Ya, saya baca, ya. Dan bukan untuk mereka ini saja, maksudnya bukan hanya untuk para murid, Tuhan Yesus berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, termasuk kita yang percaya kepada Kristus oleh karena pemberitaan
para rasul yang kemudian turun-temurun ada pemberitaan Injil sampai kepada kita, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia, untuk semua orang. Tuhan Yesus tidak berdoa untuk setiap orang, semua orang di segala tempat, segala zaman. Ada diskriminasi di sana. Jadi kasih Kristus, kasih Allah itu memang di dalam hal keselamatan atau dalam dalam konteks soteriologis, ya, itu memang bersifat diskriminatif. Kita tidak bisa protes. Nanti kita akan buka kitab Roma nanti, ya. Coba naikkan kembali ke ayat ayat yang tadi. Ya, saya baca, ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi mereka ini siapa? Para murid ini siapa? Orang-orang yang percaya kepada pemberitaan para murid, termasuk kita semua ini siapa? Adalah orang-orang yang Bapa serahkan kepada Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus tidak akan berdoa untuk mereka yang Bapa tidak serahkan kepada Dia. Tuhan Yesus hanya berdoa untuk orang-orang yang diserahkan Bapa kepada Tuhan Yesus, ya. Itu, ya, saudara, ya. Jadi ini clear di sini. Ya. Nah, kalau saudara membaca lebih lanjut, ya, di ayat, mungkin saya baca lagi itu apa namanya, teks Alkitab tadi, ya, di ayat 2, 6, dan 7, ya. Coba ayat 2. Ya, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Jadi Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada siapa? Kepada orang-orang yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Ya, siapa? Ya, jelas tadi para murid dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan para murid. Ya. Lalu ayat 6 dan 7, ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku menyatakan namamu kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka itu milikmu, milik Bapa, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekali lagi saudara melihat, di sini ada unsur diskriminatif. Ya, yang menjadi milik Kristus hanya yang diberikan Bapa kepada Kristus, tidak semua orang, ya. Ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari padamu, ya. Semua berasal dari Bapa, ya. Lalu saudara bisa Patris sekarang coba buka Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Ya, saya akan membaca. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Berarti yang orang-orang di mana Allah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, mereka akan datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimanapun caranya itu, mereka pasti akan datang kepada Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus, orang-orang itu tidak akan dibuang. Jadi tidak ada yang namanya yang menjadi milik Kristus, yang berasal dari Bapa, yang diberikan Bapa kepadanya, dibuang. Tidak ada yang dibuang, tidak ada yang tidak diselamatkan. Semua pasti diselamatkan. Clear, ya? Ya, baik. Sekarang kita kembali ke Yohanes 17 ayat yang ke-12. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Ya, saya membaca. Selama aku bersama mereka, bersama para murid, ya, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa.
Perhatikan, tidak ada seorang pun yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, menurut saudara, siapa ini yang ditentukan untuk binasa di sini? Selama aku bersama mereka, mereka ini siapa? Para murid ya. Saudara, jangan bilang kita ya, orang Kristen. Bukan, itu bukan orang Kristen yang dimaksud Tuhan Yesus. Para murid di sana. Karena orang-orang Kristen yang percaya kepada pemberitaan para murid itu nanti terinclude, itu di dalam ayat yang ke-20 tadi. Coba geser lagi ke bawah, Patris. Ya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi jelas ya. Jadi siapa yang dimaksud di atas itu di ayat 12? Kembali ke ayat 12. Para murid. Selama aku bersama para murid ya. Kalau kita ganti istilah mereka itu dengan para murid ya. Aku memelihara para murid dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga para murid dan tidak ada seorang pun dari para murid yang binasa, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Menurut saudara siapa yang ditentukan untuk binasa ini? Petrus? Masa Petrus yang khotbah Yudas. di hari Pentakosta 3.000 orang bertobat, masa dia yang binasa? Kan tidak mungkin ya. Yohanes? Masa penulis Injil Yohanes? Matius? Masa Matius ya. Bartolomeus? Tidak mungkin. Pasti itu Yudas Iskariot, saudara. Walaupun tidak dicatat namanya di sini, tapi kalau saudara membaca Injil-Injil yang lain, yang mengkhianati Kristus, yang dipakai oleh setan, pada malam-malam terakhir ketika terjadi perjamuan terakhir yang kemudian dirasuk setan, dipenuhi setan lalu pergi meninggalkan ruang perjamuan, itu adalah Yudas Iskariot. Dia pergi bersekongkol dan menjual Tuhan Yesus, saudara. Jadi Yudas di sini dikatakan ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi kebinasaan Yudas bukan sesuatu hal yang sifatnya ya kecelakaan yang terjadi begitu saja atau sesuatu hal yang kebetulan terjadi ya. Tidak, ternyata sudah ditentukan berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam kitab suci sebelumnya, ya. Jadi itu teks-teks Alkitab yang saya pikir relevan untuk kita bahas sore hari ini, dan saya tidak akan membuka bagian-bagian Alkitab yang lain dari kitab-kitab Injil yang lain ya, mengenai Yudas atau bagian perjanjian baru yang lain yang mengenai Yudas. Saya pikir ini cukup. Sekarang saya akan menuju kepada kesimpulan-kesimpulan teologis, dan bagian ini agak panjang di dalam pembahasan saya sore hari ini. Ya, sekarang saya minta Patris bisa membuka Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes 3 ayat 16, atau mungkin Yohanes 3 ya, nanti ditunjukkan ayat 16 ya. Ya. Kita mulai membuat kesimpulan yang paling sederhana, saudara ya. Dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit nanti ya. Kita bicara predestinasi nanti. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui ayat ini, saudara, siapa yang selamat? Siapa yang beroleh hidup kekal? Hanya orang-orang yang percaya. Jadi seseorang tidak peduli ada di gereja, tidak peduli dia jadi pendeta atau jadi majelis gereja, sudah pelayanan keliling dunia, tapi kalau dia tidak percaya kepada Kristus, dia tidak akan selamat. Jadi tidak semua orang masuk surga di sini, saudara. Ya, teks Alkitab ini langsung mematahkan pandangan pluralisme agama ya, atau pandangan universalisme ya, yang lebih clear mengatakan bahwa pada akhirnya semua manusia akan diselamatkan ya. Hanya orang yang percaya, yang tidak percaya tidak mungkin selamat. Ya, itu sebabnya
ketika baru-baru ini Pendeta Gilbert itu dalam podcast dengan Dr. Richard Lee ya, itu apa yang diomongkan di situ itu pandangan pluralisme agama ya. Ya, menyatakan begitu saja Allahnya Kristen dan Islam, surga nerakanya sama ya, padahal tidak ada kesamaan sama sekali saudara ya. Ya. Jadi ada kondisi yang jelas di sini. Siapa yang bisa selamat? Yang percaya. Nah, berdasarkan prinsip Yohanes 3 ayat 16 ini saya mau tanya. Yudas percaya enggak ya? Yudas percaya tidak kepada Tuhan Yesus? Bukannya percaya, tapi Yudas memberontak, bahkan menjual, mengkhianati Tuhan Yesus. Oh, tapi Pak Pendeta, buktinya dia bertobat loh. Dia bertobat, dia menyesal. Kalau orang bertobat, penyesalan sejati tidak mungkin bunuh diri. Orang yang bertobat itu datang kepada Kristus. Betul ya? Minta ampun kepada Kristus, bukannya pergi bunuh diri ya. Berarti penyesalan Yudas bukan penyesalan soteriologis. Bukan penyesalan karena Roh Kudus bekerja dalam hatinya sehingga dia menyadari dosa-dosanya, tapi penyesalan Yudas sampai dia bunuh diri adalah menyesal secara umum. Ya, menyesal sebagaimana orang-orang di dunia ini menyesal, dan itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Mungkin dia ingat-ingat, wah, saya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Kenapa saya menjual dia? Lalu kemudian dia menyesal. Ya. Tapi penyesalan yang sifatnya soteriologis itu, penyesalan paling penting, paling utama adalah menyadari diri orang berdosa, menyadari diri tidak mampu berbuat baik dari diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, dan butuh Tuhan Yesus, butuh anugerah Tuhan saja. Dan penyesalan Yudas bukan penyesalan pada level itu, bukan penyesalan pada tingkatan itu, tapi hanya penyesalan biasa. Ya, hanya penyesalan biasa saja. Seperti yang menyebabkan dia akhirnya menjadi bunuh diri. Mungkin juga penyesalannya itu. Karena Alkitab tidak membicarakan itu dengan detail ya. Model penyesalan Yudas itu seperti apa sehingga kita hanya bisa menduga-duga ya. Bisa jadi juga penyesalannya itu dia menjadi apa namanya tertekan karena terlibat dalam persekongkolan membunuh orang yang tidak bersalah. Dan dia tahu persis Yesus tidak bersalah. Dia tahu persis Yesus tidak bersalah dan dia bersekongkol di dalamnya, lalu dia menyesal, lalu kemudian dia putus asa, lalu bunuh diri. Ya. Dan itu bukan penyesalan soteriologis, saudara. Jadi pertanyaan penting lagi, apakah Yudas percaya? Yudas tidak pernah percaya. Kalau begitu, apakah Yudas mendapat hidup kekal? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yudas tidak percaya. Kesimpulannya apa? Yudas binasa. Iya, konsekuensi logis dari ayat ini yang sangat clear, sangat jelas. Nah, ini ayat yang sederhana ya, saudara. Mari kita maju lebih dalam sekarang. Ya. Kita kembali ke Yohanes 17 ayat 12, Patris. Yohanes 17 ayat 12. Kalau tadi saya hanya membahas fakta bahwa Yudas adalah orang yang ditentukan untuk binasa ya di sini ya. Sekarang kita maju dari aspek teologis yang lebih dalam ya. Pertanyaan penting ketika kita membaca ayat ini ya, yang tentunya kita harus percaya ya bahwa yang ditentukan untuk binasa di situ adalah Yudas ya, bukan murid-murid yang lain ya, tapi Yudas. Nah, sekarang Yudas yang sudah ditentukan untuk binasa, apakah, pertanyaan pentingnya begini, apakah seseorang yang sudah ditentukan untuk binasa itu kemudian bisa selamat? Ya, seseorang di dalam dekrit Allah, di dalam ketetapan Allah, Allah menentukan orang itu adalah orang reprobat, orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Kalau pakai istilah atau bahasa yang dipakai Tuhan Yesus. Apakah masih mungkin atau ada kemungkinan seorang reprobat itu
bisa selamat atau tidak. Nah, ketika seseorang berkata mungkin saja, ada kemungkinan, ya ada ketetapan Allah. Tapi kalau pada akhirnya orang itu kemudian nanti dia bertobat, kan bisa saja dia selamat begitu ya. Nah, pernyataan-pernyataan semacam ini adalah pernyataan-pernyataan yang inkonsisten, yang berkontradiksi dalam dirinya sendiri, dan itu akan mencekik ya, mencekik apa namanya pemahaman kita mengenai ketetapan Allah. Yang namanya dekrit itu adalah satu ketetapan yang tidak bisa diubah, kecuali yang membuat dekrit yang mengubahnya. Ada dekrit presiden ya. Siapa berhak mengubah dekrit presiden? Ya presiden itu sendiri. Paham ya saudara ya? Kalau seorang tua membuat keputusan, dia memutuskan anak-anaknya hanya boleh menonton televisi sampai jam 5 sore. Di atas jam 5 sore semua stop dan harus belajar. Dan itu menjadi ketetapan di dalam keluarga yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, siapa yang berhak mengubah ketetapan ini nanti? Anak-anak atau orang tua? Orang tua dong. Nah, begini saudara. Ketika kita berkata bahwa dekrit Allah itu ketika Tuhan sudah menetapkan sesuatu, misalnya Yudas ditentukan untuk binasa, lalu kita berkata, tapi kalau Yudas bertobat bisa saja. Itu sama artinya dengan mengatakan bahwa kita atau Yudas itu sendiri bisa menggeser, mengubah keputusan ketetapan Allah. Dan ini sesuatu hal yang mustahil, saudara. Ini poin yang pertama ya. Ya, kalau dia sudah ditetapkan menjadi reprobat, itu artinya tidak ada kemungkinan dia bertobat. Kemungkinan sama sekali tidak ada. Bahkan ya katakanlah begini ya, 0,0000111 sekian begitu ya, persen. Tidak ada kemungkinan sama sekali. Ya, itu pertama ya. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang dekrit Allah, itu tidak sama dengan berbicara ketetapan manusia. Saya bicara tadi dekrit presiden ya. Saya bicara ketetapan orang tua, keputusan orang tua. Ya. Tapi semua keputusan manusia itu berada di domain ciptaan, di domain yang terbatas. Kalau kita berbicara keputusan Allah, dekrit Allah, itu berada di domain yang tidak terbatas, yang kekal. Ya, jadi yang berada di wilayah yang terbatas, itu sewaktu-waktu bisa bergeser, sewaktu-waktu bisa berubah, bergantung kondisi. Ya, bila mana perlu nanti setelah anak-anak, misalnya saya kembali kepada orang tua yang membuat keputusan ya, anak-anak hanya boleh menonton televisi jam 5 sore, di atas itu belajar semua. Tapi kemudian anak-anak menunjukkan kejeniusan luar biasa ya. Mereka dapat 9, 10, 9, 10, 9, 10. Wah, orang tuanya senang dong. Waduh, kalau gitu saya kasih kelonggaran lah lagi. Mereka pintar sekali ini. Sudah ditambah jam nontonnya enggak apa-apa. Betul ya? Jadi berdasarkan kondisi. Berdasarkan kondisi. Nah, apa saudara berpikir Tuhan membuat keputusan secara kekal itu berdasarkan kondisi? Kalau saudara bilang berdasarkan kondisi, saudara kembali memelorotkan Allah yang apa namanya, yang tidak terbatas, Allah yang supreme ya, Allah yang tidak bisa tidak tunduk di bawah keharusan apapun, menjadi sama seperti ciptaan. Itu ada Dautoni itu. Saudara tahu Dautoni ya? Ini sangat relevan untuk saya bahas di sini. Dautoni itu bilang gini, setelah setan itu memberontak katanya, Allah tidak punya teman. Ini kacau sekali ajarannya ini. Allah tidak punya teman katanya. Allah kesepian. Dia butuh teman. Maka dia menciptakan manusia. Jadi Allahnya Dautoni itu Allah yang kesepian.
Allah kalau dia bisa kesepian dan butuh ciptaan untuk menutupi kesepiannya, itu bukan Allah sama sekali. Itu bukan Allah sama sekali, saudara. Dan Allah kita bukan seperti itu. Itu sebabnya Alkitab itu tutup semua itu. Kemungkinan abal-abal semua itu ditutup semua. Dengan mengajarkan Allah kita Trinitas. Kasih cukup di dalam Trinitas. Tiga pribadi yang berbeda dalam satu hakikat. Saling mengasihi, kasih sempurna di dalam dirinya. Dan perlu membutuhkan ciptaan untuk bisa memanifestasikan kasih, atau dia bisa kesepian lalu butuh ciptaan untuk mencukupkan apa yang kurang dari kasih Allah. Tidak diperlukan, saudara. Sama sekali tidak diperlukan. Ya, karena itu maka ketika Allah menetapkan, tidak ada kondisi apapun di luar Tuhan yang menentukan agar Tuhan memutuskan demikian. Kalau kita kembali kepada Yudas, ketika Allah menetapkan, mendekritkan Yudas itu reprobat, tidak ada satu kondisi pun di luar Allah yang mengharuskan Allah membuat keputusan itu. Loh, lalu keputusan itu berdasarkan apa? Bijaksananya yang kekal. Maksud saya bijaksana Allah yang kekal itu sendiri. Ya. Jadi antara bijaksana Allah, pengetahuan Allah yang kekal, dan kehendak Allah yang kekal, itulah yang menjadi fondasi bagaimana Allah memutuskan. Jadi alasannya apa? Ya Tuhan Allah sendiri. Dasar keputusannya apa? Ya Allah sendiri. Bukan satu kondisi di luar dia yang memaksa dia untuk memutuskan. Itu Allah yang abal-abal itu yang seperti itu, saudara. Kalau Allah mendengar, kalau Anda mendengar ada Tuhan atau ada Allah yang menurunkan firman berdasarkan kondisi, situasi, konteks. Begitu ada nabinya melakukan demikian, sesuatu hal, firman yang datang itu sesuai dengan apa yang dilakukan nabi. Berarti Allah yang semacam itu Allah yang disetir oleh nabi. Allah kita bukan demikian. Allah kita tidak berdasarkan situasi konteks manusia. Tidak bisa dipaksa. Jadi dia menetapkan, mendekritkan sesuatu itu berdasarkan bijaksananya sendiri. Kehendaknya yang supreme. Berdasarkan pengetahuannya yang kekal, yang tidak terbatas. Dasarnya adalah dirinya sendiri. Fondasinya adalah dirinya sendiri. Jelas ya? Jadi kalau begitu sekali lagi kita melihat bahwa kemungkinan dekrit Allah bisa saja berubah jika Yudas itu kemudian, kita kan tidak tahu waktu dia gantung diri, mungkin dia teriak, Tuhan Yesus tolong saya, lalu dia bertobat ya. Dengan demikian maka ketetapan Allah bahwa dia adalah yang ditentukan untuk binasa kemudian berubah. Ini menjadi mustahil di sini, saudara. Kalau Allah bisa seperti itu, maka sebentar ya saudara, saya charger laptop dulu. Ya, baik. Jadi kalau Allah bisa mengubah ketetapannya seperti itu berdasarkan kondisi atau pengkondisian dari ciptaan, itu bukan Allah sama sekali. Dan Allah kita tidak seperti itu. Itu Allah-Allah orang Kanaan itu. Ada Allah gunung, ada Allah daratan, ada Allah lautan. Ya, itu yang ditertawakan di dalam perjanjian lama itu. Oh, Allahnya Allah gunung. Oh, Allahnya Allah lautan. Allah kita tidak demikian. Kalau saudara membaca doa Salomo, ketika membangun bait Allah, saudara, Salomo sadar betul bahwa bangunan ini tidak akan memuat engkau, ya Tuhan. Engkau terlalu besar. Bahkan seluruh dunia pun tidak mampu memuat engkau. Itu doa Salomo, saudara. Sadar betul akan ketidakterbatasan Allah. Itu Allah kita, saudara. Itu sebabnya saya nggak takut kalau memberitakan Injil. Ya. Kalau you mau bunuh saya, ya bunuh. Kalau waktunya mati, ya mati aja. Anda apa-apa. Ya, kenapa? Allah saya tidak terbatas.
Jangan-jangan kalau saya belum waktunya mati, ternyata Tuhan dekrit dalam dekrit Allah. Muri wali umurnya nanti sampai 90 tahun. Kamu mau bunuh saya, kamu yang mati nanti. Tapi banyak orang Kristen nggak seperti itu ya, kesadarannya tentang kebesaran Allah. Karena di gereja terlalu dengar hanya khotbah-khotbah moral. Khotbah-khotbah moral, bagaimana berbuat baik dan tetangga, membantu orang bencana alam. Orang-orang dari seberang pun, dari tetangga kita pun tahu itu. Ya, Anda tidak perlu ke gereja untuk dengar ajaran itu. Ya, ke tempat-tempat lain pun bisa banyak ajaran semacam itu. Saya pernah dengar waktu saya masih muda, itu waktu saya masih di Sumba ya. Dia pikir ajarannya itu ajaran hebat sekali, padahal itu kacau sekali itu. Dia bilang gini, kalian anak muda boleh pacaran dengan siapa saja. Asal jangan ganggu istri orang. Dikira itu hebat sekali. Dikira itu ajaran moral hebat sekali. Padahal bobrok sekali itu. Jadi artinya boleh berzina dengan apa namanya, dengan asal bukan istri orang kan begitu. Tapi ada ajaran yang lebih tinggi dari itu. Ada bagaimana berbuat baik. Ada saudara. Dan saudara tidak perlu ke gereja untuk mendengarkan ajaran-ajaran semacam itu. Tidak perlu ke gereja. Di tempat-tempat lain ada. Maka iman kita begitu keropos karena kita tidak pernah mempunyai satu kesadaran akan kedaulatan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kemahadiran Allah. Nah, orang-orang yang saya yakin sekali orang yang mengajarkan Yudas itu akan masuk surga itu orang-orang yang pikir Allah itu seperti main kelereng ya. Seperti Allah yang main kelereng ya. Yuk main kelereng begitu dia main kelereng. Habis itu dia kalah, dia nangis-nangis pergi minta uang ke papanya beli kelereng lagi, main lagi. Jadi berubah-ubah begitu situasi hatinya, moodnya. Kalau dia lagi menang dia hore, teriak-teriak ya, ketawa-ketawa. Tapi kalau kalah dia nangis-nangis. Allah tidak seperti itu, saudara. Allah bukan Allah main kelereng. Sekali Allah menetapkan manusia tidak bisa ubah, setan tidak bisa ubah. Ya, bahkan diri Allah sendiri pun karena dia adalah Allah yang setia, dia adalah Allah yang tidak berubah, maka dekritnya pun tidak berubah. Sangat clear, saudara. Sangat clear, ya. Jadi, dengan demikian, kalau kita percaya bahwa yang ditentukan untuk binasa di sini adalah Yudas, maka tidak ada kemungkinan bagi Yudas untuk selamat. Karena Allah tidak pernah mengubah dekritnya. Saudara pernah dengar dari itu perkataan-perkataan orang-orang karismatik ya. Allah pun mengubah keputusannya dengan doa. Doa mengubah segala sesuatu. Ini ajaran kacau sekali, saudara. Jadi doa kita lebih berkuasa dari Allah kalau gitu ya. Saya mau tanya, mana lebih berkuasa, doa kita atau Tuhan? Kalau keyakinannya adalah atau kalau keyakinannya adalah doa bisa mengubah segala sesuatu, maka Tuhan pun mengubah keputusannya melalui doa, melalui orang yang berdoa. Berarti doa kita lebih berkuasa dari Tuhan. Doa kita tidak mengubah Tuhan, saudara. Doa kita itu adalah memperjelas kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu doa, itu fungsi doa. Mengapa kita harus berdoa? Bukan mengubah ketetapan Tuhan. Tapi doa kita adalah bagaimana kita kemudian melalui doa, kita menjadi jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Ya, seperti itu. Itu salah satu fungsi doa ya. Baik, sekarang kita masuk ke hal yang aspek lain ya daripada pembahasan ini. Kita fokus sekarang mengenai reprobat ya atau reprobasi ya. Patris bisa buka Amsal 16 ayat yang keempat ya. Amsal 16 ayat yang keempat. Ya, di situ dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing.
Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ini ayat yang sangat clear sekali ya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi tidak ada sesuatu yang Tuhan buat itu tidak berguna, tidak ada gunanya. Hanya pandangan kita manusia ini yang memikirkan ada hal-hal yang berguna, ada hal-hal yang tidak berguna. Lalu muncullah nanti ya. Kalau Anda lihat babi, tabrak saja. Tidak ada guna babi itu. Kalau Anda lihat anjing, tabrak. Itu ada dulu Yahya Waloni bilang. Dia bangga sekali itu kesaksian. Saya tabrak anjing. Oh, dia merasa hebat sekali tabrak anjing. Tapi akhirnya dia diserang oleh orang-orang Islam sendiri, saudara. Ya, karena itu kekejaman, saudara. Nah, apakah Tuhan menciptakan segala sesuatu ini sebagian berguna, sebagian tidak berguna? Semua ada tempatnya, semua ada kegunaannya. Ya, bahkan kalau kita bicara masalah makanan halal dan haram itu makanan haram itu bukan tidak berguna di dalam dirinya, bukan haram di dalam dirinya, bukan najis di dalam dirinya. Tetapi karena bentuk mereka itu menyimpang, atau lebih tepatnya begini, karena Tuhan membuat bentuk mereka itu tidak umum sebagaimana jenisnya yang umum. Contoh ikan itu harus selalu bersirip dan selalu bersisik itu ikan. Ya. Tapi ada ikan yang tidak bersisik, berarti dia abnormal, menyimpang dari yang umum, ya, dari jenis ikan. Seperti ikan lele, ya, itu tidak bersisik. Nah, berdasarkan apa namanya itu ya, analogi ciptaan semacam ini, ada yang umum, ada yang abnormal, yang tidak umum. Tuhan kemudian memberikan pengajaran kepada orang Israel mengenai makanan halal dan haram. Bukan karena ikan lele itu haram di dalam dirinya, tidak, daging dia sama saja dengan ikan yang lain. Karena Alkitab berkata apa? Ketika Tuhan menyelesaikan seluruh karya penciptaannya, bahkan mulai hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ditutup dengan apa? Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Bahkan pada hari terakhir dikatakan, Tuhan melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Semuanya sungguh amat baik. Jadi tidak ada ciptaan yang tidak baik. Semua baik. Daging lele dengan daging ikan yang bersisik, yang bersirip, lainnya itu sama saja. Tapi mengapa dikatakan lele haram? Menurut Taurat Perjanjian Lama ya, karena tidak bersisik. Karena menyimpang, bentuknya itu menyimpang dari yang umum, yang ada pada ikan. Dan ini merupakan simbol, ya, merupakan simbol ya, untuk apa yang berdosa, apa yang kudus dalam kehidupan manusia. Menjadi pembelajaran bagi manusia melalui apa yang mereka makan itu. Ada yang normal yang bisa dimakan, ada yang abnormal yang nggak usah dimakan, supaya orang-orang belajar dari situ mengenai dalam kehidupan manusia setelah jatuh dalam dosa. Ada yang normal yang harus kamu lakukan, yang kudus berkenan di hadapan Tuhan, ada yang abnormal yang tidak boleh kamu lakukan. Itu inti dari makanan halal dan haram dalam Perjanjian Lama. Bukan masalah makanan itu sendiri. Ingat ya, bukan masalah makanan itu sendiri, tapi pembelajaran moral di balik itu. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus datang, bukan apa yang masuk ke dalam perutmu itu makanan yang menajiskan kamu, tapi dari hatimu yang jahat itu yang menajiskan kamu. Keluar nanti segala hal yang jahat. Lalu Injil Markus menambahkan, ya dengan demikian Tuhan Yesus mengatakan segala makanan itu halal, ya. Nah, kita kembali kepada ini tadi. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Ya, ada orang bilang nyamuk tidak berguna. Di dalam uh, apa namanya ekosistem apa namanya yang universal di dalam alam semesta ini, semua binatang itu ada fungsinya masing-masing. Tapi kenapa nyamuk menjadi merugikan manusia? Itu akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa yang mengakibatkan alam semesta juga jatuh.
Nah, di dalam konteks kejatuhan ini, saudara, kemudian kita bertanya dengan kritis. Ya, di dalam konteks kejatuhan ini, kita bertanya dengan kritis. Apakah nyamuk yang membawa virus demam berdarah, lalu menggigit orang, lalu orang terkena DB, terlambat dibawa ke rumah sakit, lalu dia mati. Apakah nyamuk pembawa DB itu memuliakan Tuhan atau tidak? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau saya coba lagi memberikan satu contoh lain ya, yang agak berbeda. Seorang anak gadis yang baik dari keluarga yang baik, suatu saat diperkosa oleh orang-orang jahat. Padahal anak gadis itu adalah seorang yang baik. Kita bertanya, layakkah seorang anak gadis yang baik itu mendapat kejahatan sedemikian rupa dalam kehidupannya? Apakah peristiwa-peristiwa semacam ini memuliakan Tuhan atau tidak? Ya. Atau saya masuk lebih filosofis, lebih dalam sekarang. Saudara percaya tidak kalau Tuhan bisa menahan kejahatan di dunia ini? Bisa. Kenapa tidak bisa? Artinya begini, seorang perampok mau pergi merampok. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak bisa pergi merampok. Begitu dia jalan merampok, dia ditabrak. Langsung mati seketika. Nah, dengan demikian, kejahatannya yang tadinya mau merampok, itu tertahan. Tidak jadi merampok. Bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, tapi kenapa bisa kejahatan terjadi dalam dunia ini? Lalu orang mulai bergumul, mulai berpikir, ya, ada orang yang mencoba membesarkan unsur kejahatan itu sendiri. Akhirnya, ini dalam filsafat Yunani mengatakan bahwa kebaikan dan kejahatan itu sudah ada secara kekal. Nah, itu jawaban bagi dia. Jadi kalau Anda melihat kejahatan di dunia ini, ya memang itu sudah ada secara kekal. Berjalan bersama-sama dengan kebaikan. Ya, ada orang-orang Kristen tertentu, ya. Saudara masih ingat ya, seorang YouTuber besar kemarin, beberapa tahun lalu mengatakan ketika ditanya oleh seorang Muslim, ini YouTuber Kristen ya, ditanya oleh, saya sebut saja namanya, Pendeta Yusuf Manubulu ya, ditanya oleh seorang Muslim, siapa yang mencabut nyawa Tuhan Yesus? Dia jawab apa? Yang mencabut nyawa Tuhan Yesus itu adalah iblis. Jadi bagi dia Tuhan mencabut nyawa, yaitu kematian, yaitu sesuatu yang jahat, itu tidak bisa dikaitkan dengan Tuhan yang suci. Maka mencabut nyawa itu adalah urusan iblis. Itu ada orang Kristen seperti itu. Jadi mereka kalau bicara kejahatan, oh itu jauh dari Tuhan. Berarti Tuhan tidak mengontrol kejahatan, Tuhan tidak ada urusannya dengan kejahatan, Tuhan sama sekali jauh dari kejahatan. Jadi kejahatan berjalan sendiri di luar kendali Tuhan. Tetapi saudara, Amsal 4:16 ayat 4 clear sekali. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Perhatikan bagian yang terakhir yang mungkin bisa mengguncang saudara yang selama ini tidak percaya kedaulatan Allah, yang tidak percaya ketetapan Allah. Ya. Bahkan orang fasik dibuatnya. Ini Alkitab LAI kita, nya itu Tuhan ya, dibuat Tuhan maksudnya ya. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Wah. Saudara pikir ya ini mengerikan. Jangankan saudara Calvin saja mengatakan doktrin predestinasi itu adalah doktrin yang memang horrible ya, doktrin yang ngeri ya, mengerikan ya. Tapi kita harus menerima karena itu ajaran Alkitab. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara membaca ayat ini berarti apa? Semua kejahatan yang ada dalam dunia ini termasuk kejahatan Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus.
itu ada dalam kedaulatan Allah, berada dalam kontrol Tuhan Allah, berada dalam izin Tuhan Allah. Tuhan tidak berbuat jahat. Ya, tetapi kejahatan itu dilakukan oleh agen-agen moral seperti malaikat yang memberontak, yang menjadi setan dan nanti pengikut-pengikutnya roh-roh jahat. Dan manusia sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, mereka menjadi pelaku-pelaku kejahatan, tapi mereka melakukan kejahatan itu berada di dalam kedaulatan Allah, berada dalam izin Tuhan Allah. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, mereka tidak akan bisa melakukan kejahatan. Tapi ketika seseorang melakukan kejahatan, Tuhan tidak perlu bertanggung jawab di situ. Kenapa Tuhan tidak perlu bertanggung jawab? Karena pelaku kejahatan itu bukan Tuhan. Pelaku kejahatan adalah manusia itu sendiri, saudara. Ya. Atau malaikat yang memberontak. Ya. Nah, kita berdasarkan ayat ini kita kembali kepada Yudas. Ya. Kita kembali kepada Yudas. Yudas dikatakan ditentukan untuk binasa. Di dalam dua kesimpulan teologis yang saya buat tadi, mulai dari Injil Yohanes ya tadi, ya. Kemudian kita kembali kepada maksudnya Yohanes pasal 3 ayat 16, kemudian kita kembali kepada Yohanes 17 ayat yang ke-12 tadi. Kita berkata Yudas bukan orang percaya, maka dia tidak selamat. Kedua, Yudas ditentukan untuk binasa. Kalau Yudas ditentukan untuk binasa, maka tidak ada seorang pun bisa mengubah dekrit Tuhan. Maka Yudas tetap binasa kalau sudah ditentukan untuk binasa. Tidak mungkin masuk surga. Nah, kalau Yudas adalah orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Pertanyaan paling penting adalah, saya sudah menjelaskan dari konteks Amsal 16 ayat 4 ini tadi, bahwa segala kejahatan ada dalam kontrol Allah, ya, dalam kedaulatan Allah. Apakah adil bagi Tuhan menciptakan seseorang yang kemudian binasa? Menciptakan yang namanya Yudas, kemudian dia binasa. Apakah dia adalah Allah yang kasih, menciptakan yang namanya Yudas, tapi kemudian binasa? Nah, ini pertanyaan mengenai kasih Allah, keadilan Allah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Tetapi kembali lagi, saya masuk ke penjelasan yang lebih filosofis ya ini ya. Sebelum kita masuk ke kitab Roma ya nanti ya. Terakhir kitab Roma nanti. Saya tanya, dalam kasus Yudas, yang berbuat dosa siapa ya? Tuhan atau Yudas? Yang mengkhianati Tuhan siapa? Yudas. Yang berbuat dosa, Yudas. Bahkan ujung-ujungnya bunuh diri, Yudas. Kalau begitu yang bertanggung jawab siapa? Tuhan atau Yudas? Yudas. Tapi Pak Pendeta, dia kan sudah ditetapkan. Kalau dia tidak ditetapkan, kan tidak begitu Pak Pendeta. Jadi Tuhan yang salah Pak Pendeta. Gitu ya. Banyak orang yang kayak gitu. Nah, untuk memperjelas hal ini saya meminjam eh, definisi atau pengertian penyebab dari Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang sangat kopior sekali otaknya, murid daripada Plato ya. Sangat pintar, jenius sekaligus bukan hanya filsafat, matematika, biologi, dia libas habis itu. Otaknya betul-betul encer itu. Kalau dia jadi orang Kristen itu, wah, itu hebat sekali itu ya. Tapi Tuhan tidak panggil dia. Itu sekali lagi ya. Tuhan tidak mau. Tuhan dekritkan Aristoteles bukan orang percaya, bukan orang pilihan ya. Nah, baik. Aristoteles bilang begini. Kalau kita bicara penyebab, penyebab itu ada 4 jenis penyebab. Pertama yang disebut sebagai penyebab material. Saudara lihat ini ada sisir ya, warna kuning ya. Ini sisir. Ya. Nah, sisir ini saudara penyebab materialnya apa? Plastik. Ya itu penyebab materialnya, dia plastik, dia berbahan plastik. Ya.
Saudara pernah punya sisir besi enggak? Saudara punya sisir besi ya? Kalau belum punya coba cari. Atau kalau enggak minta tukang besi buatkan sisir besi. Nanti buat garuk-garuk kepala. Kalau enggak luka semua kepalanya. Yang namanya sisir mesti bahannya seperti ini. Plastik atau bahan lain yang memang cocok ya. Ya, bahan lain yang memang cocok ya. Jadi penyebab apa namanya material daripada sisir ini adalah bahan plastik ini. Itu pertama. Yang kedua, kata Aristoteles, ada juga penyebab bentuk. Ya, penyebab bentuknya ini adalah ya berbentuk seperti ini, agak panjang lalu ada apa namanya ini ya, gerigi-geriginya yang panjang-panjang ya, yang berfungsi nanti untuk menyisir rambut ya seperti itu. Bentuknya itulah yang menyebabkan kita mengatakan ini adalah sisir. Tapi kalau bentuknya seperti ini ya, ya. Kalau bentuknya seperti ini, saudara bilang itu bukan sisir dong, itu HP Pak, itu HP-nya Pak Pendeta itu ya. Ya, itu HP-nya Pak Pendeta itu gitu ya. Nah, jadi ada penyebab bentuk ya, ada penyebab material, ada penyebab bentuk. Yang ketiga itu ada penyebab yang namanya penyebab efisien. Penyebab efisien ini adalah yang membuat sisir itu siapa? Tentu dalam konteks sisir ini adalah pabrik sisir. Ya, pabrik sisir itu yang membuat dan tentu ada orang-orang di dalamnya kan, ada karyawannya, ada apa istilahnya itu manajernya macam-macam sampai ada direkturnya, CEO-nya begitu kan. Jadi itulah pabrik yang membuat yang menjadi penyebab efisien terjadinya si sisir ini. Jadi sudah ada 3 penyebab ya. Penyebab material, penyebab bentuk dan penyebab efisien yang menjadikan ini plastik ini menjadi sisir. Membentuknya menjadi sisir ya. Nah, kalau sekarang ternyata ada sisir yang mencelakakan orang. Ya, kalau ada sisir yang mencelakakan orang, katakanlah mungkin sisirnya itu ternyata dalamnya itu mengandung jarum dan ketika dipakai oleh anak kecil untuk sisir, namanya juga anak kecil itu ya, dia belum bisa menyisir rambutnya lalu kemudian dia kena matanya, jarum kecil itu masuk ke matanya dan anak kecil itu buta. Lalu ternyata orang tuanya tahu bahwa sisirnya lah yang salah itu. Kalau sisirnya itu adalah sisir yang berbentuk secara umum seperti sisir-sisir pada umumnya, ya tentu anak saya tidak akan celaka. Ini saya tuntut ini. Nah, yang dituntut siapa, saudara? Apakah yang dituntut plastiknya? Yang dituntut plastiknya, yaitu penyebab material, atau bentuk sisirnya yang dituntut, yaitu penyebab bentuk, atau penyebab efisien yang menjadikan sisir, yang membuat sisir yang memproduksi sisir yang dituntut. Yang dituntut itu adalah yang membuat sisir, pabrik sisirnya. Itu namanya penyebab efisien. Ya, sudah ada 3 ya penyebab ya. Kata Aristoteles masih ada penyebab keempat yang disebut penyebab final. Penyebab final itu adalah sisir ini untuk apa dibuat. Itu yang menyebabkan sisir dibuat. Jadi sisir ini untuk apa? Tujuan apa dibuat, saudara? Untuk sisir rambut. Itu yang namanya penyebab final. Kalau kita meminjam istilah penyebab, pengertian penyebab dari Aristoteles, lalu kita kaitkan dengan kedaulatan Allah yang menyebabkan segala sesuatu dan tanggung jawab manusia yang tentu harus bertanggung jawab atas kesalahannya, atas dosa-dosanya, maka manusia berada di penyebab apa? Kalau penyebab material tidak mungkin ya. Penyebab formal atau bentuk juga nggak mungkin ya. Penyebab apa? Penyebab efisien. Yang berjinah manusia, ya dia bertanggung jawab atas dosa jinahnya. Yang mencuri manusia, ya dia bertanggung jawab atas dosa curinya. Yang mengajarkan ajaran sesat itu pendeta manusia, ya dia harus bertanggung jawab atas ajaran sesatnya. Dan Tuhan akan tuntut dia. Dia penyebab efisien.
Lalu Tuhan penyebab apa di sana? Penyebab final. Ketetapan Allah yang menetapkan segala sesuatu ada, tetapi ketika mungkin saya lebih persempit saja biar lebih clear ya. Kita kaitkan langsung dengan dosa ya. Ketetapan Allah bahwa dosa itu ada di, di dalam dunia melalui kejatuhan manusia dan juga kejatuhan setan, itu menjadi penyebab final dalam pengertian dosa terjadi bukan Tuhan yang membuatnya, bukan Tuhan yang memproduksinya, tapi manusia itu sendiri yang memproduksi dosa. Setan, iblis itu sendiri yang memproduksi dosa, yang memberontak, yang berdosa kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan, atau mungkin bahasa yang lebih lengkap adalah menetapkan untuk mengizinkan semua itu terjadi. Tapi semua itu terjadi bukan Tuhan yang buat, manusia yang buat. Jadi penyebab efisiennya manusia, dia harus bertanggung jawab. Tuhan hanya jadi penyebab final di sini, saudara. Ya, jadi kita kembali kepada kasus Yudas. Apakah Tuhan tidak kejam? Ya tidak. Yang berbuat dosa Yudas sendiri kok. Apakah Tuhan tidak menjadi Allah yang tidak mengasihi? Dia menciptakan Yudas yang kemudian binasa. Tidak juga. Ya, karena yang menyerang Tuhan, yang memberontak terhadap Tuhan adalah Yudas sendiri, bukan Tuhan. Bahkan yang menyuruh Yudas untuk memberontak bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh. Tuhan hanya menetapkan. Dan Yudas berbuat dosa sendiri. Ya, mungkin untuk mengilustrasikan ini begini ya. Walaupun ini tidak apple to apple, tapi saya pikir mungkin agak sedikit ada relevansinya ya. Ada orang juga yang bertanya begini kan, Pak Pendeta, orang berbuat dosa di dunia kan hanya sementara, Pak Pendeta. Misalnya kalau umurnya 70 tahun, ya 70 tahun itu dia berbuat dosa. Bahkan kalau dipotong masa bayinya, di mana masa bayi dan kanak-kanak belum bisa membedakan tangan kiri, tangan kanan, belum tahu moral yang baik dan yang jahat. Jadi kalau umur 70, katakanlah kita potong aja 5 tahun, mungkin dia sadar berbuat dosa mungkin sejak umur 6, 7 tahun, atau mungkin 10 tahun. Ya dia hanya 60 tahun berbuat dosa. Masa dihukum secara kekal di neraka? Kan tidak adil itu Tuhan itu. Berbuat dosa cuma 60 tahun, tapi hukumannya kekal. Yang orang tidak sadar adalah sekali dia berbuat dosa, selama-lamanya secara seterusnya dia adalah pendosa. Tidak bisa dihapus itu. Saya bahkan berani berkata, kita sebagai orang berdosa ini tidak bisa dihapus, saudara. Oh, Tuhan Yesus menghapus dosa. Bukan dosamu yang dihapus dalam pengertian tadinya kamu adalah orang berdosa lalu kemudian jadi murni seperti malaikat yang tidak berdosa. Tidak. Yang dimaksud Tuhan Yesus menghapus dosa, walaupun istilah ini dalam teologi sistematika ini istilah yang tidak jelas ini ya. Tuhan menghapus dosa ya. Penghukuman karena dosa itu yang dihapus oleh Tuhan. Kamu berdosa, tapi hukuman karena dosamu sudah dibereskan, sudah dihapus. Itu yang dihapus, bukan dosanya. Maka di surga nanti isinya siapa ya? Langit bumi baru itu isinya apa? Ya semua penjinah, semua orang pencuri, semua penipu, semua orang yang tidak beres, semua orang yang berangasan, yang suka berkelahi, semua orang yang iri hati, tapi yang sudah percaya Kristus, yang sudah dibereskan hukuman, penghukuman karena dosa-dosanya. Jadi jangan bilang di surga nanti kita langsung berubah jadi malaikat yang seperti tidak pernah lagi mengenal dulunya berdosa apa. Tidak, kita tetap adalah pendosa yang sudah diampuni. Pendosa yang sudah dibersihkan. Pendosa yang statusnya sudah diubah dari status objek kemurkaan Allah menjadi status anak-anak Allah. Nah, berdasarkan prinsip ini, ketika seseorang tidak diampuni kesalahannya, penghukuman karena dosa tidak diangkat dari dia, dia adalah pendosa selama-lamanya, maka hukumannya selama-lamanya. Logis tidak, saudara? Dia adalah pendosa selama-lamanya, maka hukumannya selama-lamanya. Ya, ini yang pertama ya, sedikit menjelaskan. Yang kedua sekarang,
Kalau seseorang itu pergi ke neraka, yang menyebabkan dia pergi ke neraka itu apa? Apakah karena ketetapan Tuhan, dekrit Tuhan, atau dosa-dosa orang yang pergi ke neraka? Nah, William G.T. Seth itu seorang teolog reform Presbyterian dari Amerika, sekitar 1 abad lebih yang lalu ya. Dia memberi ilustrasi begini. Kalau saya memegang satu benda di tangan saya, katanya, ini saya tanya saudara, silakan respons nanti ya. Ilustrasi William G.T. Seth bilang begini, kalau saya pegang benda di tangan saya, ketika benda ini kemudian saya lepas, ini ya, saya lepas, dia jatuh ya. Yang menyebabkan benda itu jatuh karena saya lepas tidak pegang atau karena gravitasi bumi. Ada yang mau jawab? Silakan jawab, saya Karena kasih kesempatan. dilepas, Apakah karena karena dilepas, karena dilepas ya? Ini nama siapa ya yang karena bilang karena dilepas dari gravitasi bumi, Pak. Oke, Andreas Christopher bilang karena dilepas maka dia jatuh ya. Bukan, Pak, yang saya maksud karena dilepas dan gravitasi bumi. Jadi dua-duanya kompatibel menyebabkan itu jatuh. Kompatibel dua-duanya ya. Karena dilepas dan gravitasi bumi ya. Ya. Ada yang lain? Silakan. Kita tidak punya banyak waktu ya. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya sama aja tadi. Ya, tidak usah lagi buang-buang waktu ya, sama aja. Ya, ya baik. William J. Set mengatakan bukan karena dilepas, tapi karena gravitasi bumi. Ada alasan logis di sini, saudara. Teolog sekaliber William G. Set, saudara, itu logiknya itu luar biasa, saudara. Tidak bisa kita lawan ya. Alasannya apa, saudara? Dia bilang gini, kalau tidak ada gravitasi bumi, perhatikan, kalau tidak ada gravitasi bumi, ya. Oh, saya belum menjelaskan tadi ya. William J. Set mengatakan bukan dua-duanya ya, seperti jawaban tadi. Yang menyebabkan benda itu jatuh bukan karena dilepas, tapi karena ada gravitasi bumi. Ya, tadi saudara Andreas mengatakan dua-duanya ya. Tapi William J. Set katanya enggak. Itu terjadi karena ada gravitasi bumi. Kok bisa? Ya, memang logiknya begitu. Kenapa? Kalau tidak ada gravitasi bumi, perhatikan, saudara pegang barang apapun, kalau tidak ada gravitasi bumi, barang itu saudara lepas, dia tidak akan jatuh kemana-mana. Ya, tidak ada gravitasi yang menarik dia. Saudara pegang atau begini, saudara pegang atau lepas itu tidak ada perbedaan apa-apa. Karena tidak ada gravitasi yang menarik. Tetapi penyebab efisien mengapa dia jatuh, gravitasi itu yang menarik dia, bukan karena dilepas. Nah, demikianlah William G.T. Set itu mengatakan, memberikan ilustrasi mengenai orang yang menuju ke neraka. Mereka itu ke neraka bukan karena dilepas Tuhan Allah. Jadi Tuhan memang mempredestinasikan mereka seperti Yudas, dia reprobat, dia binasa. Tapi bukan predestinasi itu, atau bukan karena tidak ada anugerah Allah pada Yudas, yang menyebabkan Yudas ke neraka. Tapi dosa-dosa Yudas yang menarik dia ke neraka. Kalau saya kaitkan dengan poin pertama tadi, sekali Yudas berdosa, dia adalah pendosa selama-lamanya, dan itulah yang menarik dia ke neraka selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak adil di sini. Kenapa Yudas ke neraka? Dosa dia sendiri. Tidak diampuni Kristus, selama-lamanya dia adalah pendosa, maka dia selama-lamanya di neraka. Siapa yang menarik dia ke neraka karena tidak ada anugerah Tuhan, tidak ada karena tidak ada kasih sayang Tuhan kepada dia yang menahan dia? Tidak. Dosa-dosa Yudas lah yang menarik dia ke neraka. Clear ya saudara. Jadi Tuhan nggak bisa dipersalahkan di sini. Lalu sekarang masalah
Kalau begitu bagaimana Tuhan kan mengasihi? Kan walaupun apa namanya yang menarik Yudas ke neraka itu kan dosa-dosa Yudas tadi dikatakan, bukan Tuhan yang apa namanya, bukan karena Tuhan tidak pegang dia maka dia ke neraka, tapi dosa-dosa dia yang menarik dia ke neraka. Tapi Tuhan kan mengasihi. Kalau Petrus disayang Tuhan, padahal Petrus juga sama dengan Yudas orang berdosa, mengapa Tuhan tidak mengasihi? Mengapa Tuhan juga tidak mengasihi Yudas? Nah, ini kita kembali kepada doa Tuhan Yesus tadi. Memang kasih Allah yang sifatnya soteriologis itu bersifat diskriminatif. Lalu Anda protes ya, oh kalau begitu tetap saja tidak adil. Iya, diskriminasi itu ya tidak adil ya. Tapi saya mau tanya saudara ini, ada yang berani jawab saya tidak? Atau berani debat tidak apa-apa ya? Ya, saya mau tanya, saya mau tantang saudara ini. Saudara Patris tidak kelihatan lagi ya. Videonya Pak Patris mana ya? Nggak kelihatan ya. Tidak bisa muncul ya. Pak Mas Patris bisa muncul ya di layar ya. Saya tidak bisa muncul di layar. Itu muncul. ARM ya. Namanya ARM. Saya mau tanya Mas Patris. Sampean menikah dengan istri sampean itu kenapa? Jawab singkat tepat jelas saja. Kenapa Anda menikah dengan istri sampean itu? Karena ada relasi, Pak. Oh, cuma hanya karena ada relasi, tapi tidak ada cinta ya. Cuma relasi gitu menikah ya. Tidak ada Relasi cinta. cinta maksudnya, Pak. Cinta. Relasi cinta. Ya. Tapi ngomong-ngomong, wanita di Bitung ada berapa banyak wanita yang belum menikah? Oh, ada banyak, Pak. Nggak Banyak terhitung. sekali. Tapi kenapa pilih yang jadi istrinya sekarang? Kan ada banyak wanita, kenapa tidak pilih yang lain? Ya, karena jatuh cintanya sama dia, Pak. Jatuh cintanya sama dia. Kenapa tidak Iya. cinta sama yang lainnya? Kan boleh juga. Nggak bisa, bisa sih, Pak, untuk bisa mencintai pada banyak orang sekaligus. Nggak bisa, Pak. Iya, tapi kenapa cintanya sama itu kalau cintanya nggak sama yang lain? Nggak usah banyak-banyak. Kenapa nggak satu orang lain? Kenapa cintanya yang sama sekarang? Ya, karena komitmen, keputusan saya, Pak. Untuk mau hanya mencintai satu. Saya tidak bertanya mengenai kenapa hanya satu yang dicinta, tapi kenapa eh, nama istrimu siapa? Ibu siapa? Ibu Findri. Kenapa cintanya sama Ibu Findri? Kenapa bukan Ibu Ani yang lain yang ada di Bitung? Itu maksud saya. Mungkin karena tidak ada change ya, Pak. Saya bisa sebagaimana change atau kesempatan saya bersama dengan Ibu Findri bisa bertemu, bisa berkenalan dan jatuh cinta dan seterusnya, Pak. Tapi kalau Anda bicara masalah kesempatan, kan kesempatan bukan hanya ketemu dia, ada banyak wanita lain. Kenapa tidak cinta wanita lain juga? Kan sama-sama ada kesempatan. Jadi kesempatan tidak bisa jadi alasan di sini. Atau Anda mau mengatakan bahwa di Bitung wanita satu-satunya yang saya ketemu hanya dia. Itu saya tidak percayalah. Anda Ya, pergi ke tidak, tidak, toko tidak. ketemu, ke katakanlah supermarket atau minimarket ketemu banyak cewek cantik-cantik lagi di sana. Kenapa tidak cinta sama mereka? Mungkinnya karena saya memilih ya, Pak. Memilih dengan kehendak saya sendiri, saya mau menikah sama dia. Kamu memilih karena digerakkan oleh cinta. Masa tidak ada Iya, cinta? Kamu bilang tadi relasi lah, memilih lah. Masa tidak ada cinta? iya, memilih karena saya cinta Cinta sama kan? dia, jadi saya memilih dia, iya. Jatuh cintanya sama dia kan? Iya, Bukan Ani, bukan Rika, bukan Henny kan? Betul ya? iya, iya. Betul, Berarti betul. cinta di sini diskriminatif enggak? Ya, diskriminatif, Pak. Kalau kalau ada Diskriminatif. orang yang mencintai saya dan saya tidak pilih dia, itu Ya, sangat dia sangat sama terdiskriminasi. aja. Sama aja. Anda Iya, tidak bisa paksa Tuhan. Tuhan selamatkan si A. Kenapa enggak si B? Ya memang kasih itu diskriminatif. Bahkan secara sangat dalam sekali Paulus itu berbicara mengenai ini yang kumaksud ketika dia berbicara mengenai hubungan suami dan istri. Hai istri, tunduk kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Ini yang aku maksud hubungan Kristus dengan gerejanya. Begitu loh cara Tuhan itu. Jadi kasih yang sifatnya soteriologis, menebus, redemp itu memang bersifat diskriminatif, saudara. Tapi banyak orang Kristen tidak percaya, kan tetap dianggap tidak adil, tidak mengasihi. Tapi mari kita buka bagian yang terakhir sekarang.
Coba kita buka sekarang Roma pasal 9, Mas Patris. Roma pasal yang ke-9. Ya, saya akan membaca dari ayat 15 ya. Ayat 15. Ya, sudah. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi Tuhan ini berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi Tuhan itu memang ada diskriminasi di sana. Siapa yang dia mau belas kasihan, siapa yang dia mau bermurah hati, siapa yang dia tidak mau. Ya, ayat 16. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak atau usaha orang, tetap kepada kemurahan hati Allah. Jadi ini intinya masalah kemurahan hati Allah. Paulus di sini bicara, konteksnya ini bicara mengenai pemilihan ya. Tapi kita tidak ada waktu untuk membuka seluruh bagian teks di sini, karena kita tentu tidak ada waktu ya. Jadi ini bukan bergantung kepada manusia, tapi kemurahan hati Allah. Ayat 17, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Saudara tahu Firaun siapa? Dia adalah orang yang diselamatkan atau tidak Firaun? Tidak. Firaun tidak diselamatkan, tetapi Firaun di tangan Tuhan itu apa? Menjadi alat untuk memperlihatkan kuasa Allah. Jadi kehidupan Firaun yang adalah reprobat, yang tidak diselamatkan, tetap ujung-ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Supaya kebesaran nama Tuhan, kuasa Tuhan dimasyhurkan di seluruh bumi. Ya, artinya Tuhan membiarkan dalam ketetapannya, membiarkan Firaun dalam kekerasan hatinya. Dia keras terhadap Musa dan orang-orang Israel. Untuk kemudian nanti Tuhan menunjukkan kekuasaannya kepada Firaun. Semua mereka tenggelam di laut untuk memperlihatkan kuasa Tuhan dan nama Tuhan dimasyhurkan di seluruh bumi. Ya. Ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Istilah menegarkan hati siapa yang dikehendaki ini bukan Tuhan menjadi penyebab efisien ya. Saya sudah memberi penjelasan itu tadi. Jadi tidak percuma tadi saya berbicara meminjam istilah definisi penyebab dari Aristoteles ya. Istilah Tuhan menegarkan hati di sini tidak berarti Tuhan menjadi penyebab efisien, tapi hanya bermaksud Tuhan membiarkan itu dalam kedaulatannya orang-orang jahat berbuat jahat. Dan Tuhan tidak bisa dipaksa. Kenapa Tuhan membiarkan? Ya suka-suka Tuhan. Suka-suka Tuhan. Nah, apa jawaban Paulus ya? Ayat 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ini maksudnya begini. Kalau dikatakan semua ditentukan oleh Tuhan. Dia bermurah hati kepada siapa yang dia mau murah hati. Kepada siapa yang dia mau tolak, dia tolak. Kalau begitu siapa yang salah? Maksudnya ini apa ini? Kalau begitu yang salah Tuhan dong di sini. Kenapa Tuhan mempersalahkan manusia lagi? Paulus langsung tutup. Itu di ayat 20 ya. Tutup mulut si penanya ya. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan untuk suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saudara-saudara, artinya di sini yang dibuat, yang diciptakan itu tidak berhak mengatur Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan seseorang yang memang sudah ditetapkan untuk tidak diselamatkan, itu suka-suka Tuhan. Dia bebas. Seseorang diciptakan untuk ditetapkan untuk mendapat keselamatan, itu suka-suka Tuhan.
mirip dengan tukang tanah liat. Dia buat dari keramik yang sama, jadi tempat duduk di kloset, jadi kloset WC. Ya, keramik ya, keramik putih mulus ya. Kita beli, saudara pernah beli enggak di toko keramik itu? Kloset WC ya, kloset duduk ya, itu kan mewah, itu jernih, bening kan? Tapi ujung-ujungnya ditaruh di mana? Di WC, taruh di toilet, tempat orang buang pipis, buang kotoran. Boleh tidak itu keramik? Woi, bersih saya loh. Ini kamu buat saya bersih kok. Dipakai untuk tampung-tampung kotoran. Ya, ini maksud Paulus. Manusia tidak berhak protes. Seharusnya kita ya, yang sudah diselamatkan ini bersyukur. Orang-orang reprobat itu tidak pernah protes loh. Yang protes orang Kristen sendiri. Betul tidak? Yang suka mendebat ketetapan Allah ini yang dipercaya orang Calvinis ini siapa? Orang Kristen, Suhento Liau yang katanya percaya Tuhan Yesus. Orang-orang Arminian yang katanya percaya Tuhan Yesus. Orang-orang reprobat itu mereka tidak perlu berdebat. Karena mereka tidak diselamatkan. Mereka buta akan hal-hal semacam ini. Tapi orang Kristen yang merasa diri saya percaya Kristus sudah diselamatkan tapi protes ya. Nah, ini kasihan sekali ya. Maka ada Kristen inkonsisten. Saya tidak mengatakan mereka kafir ya. Saya tidak mau jadi orang fundamentalis ya. Selama orang percaya Allah Trinitas, percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah firman Allah, pribadi kedua Tritunggal, dia percaya Alkitab adalah firman Allah, dia percaya keselamatan satu-satunya hanya dalam Kristus. Saya percaya dia orang Kristen walaupun dia Arminian, ya. Dan saya tidak mengatakan mereka adalah orang-orang kafir ya, tidak. Tapi mereka adalah orang-orang Kristen inkonsisten. Orang-orang Kristen yang tidak limpah, yang pemahamannya itu pincang. Dari pemahaman yang pincang yang sangat menekankan sisi manusiawi dari keselamatan, akhirnya nanti muncul teori aneh-aneh. Sampai kepada teori Yudas masuk surga. Saya tidak mau berpanjang lebar lagi. Kesimpulannya Yudas tidak masuk surga. Ditentukan untuk binasa artinya dia menerima penghukuman kekal. Saya pikir itu ya saudara ya. Kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan. Baik, eh, sekian yang menjadi presentasi dari Pak Pendeta MIM. Saya kira sangat jelas dan sangat runut ya penjelasannya secara biblika maupun secara sistematik teologi. Telah dijelaskan posisi Yudas secara biblika, bagaimana dia adalah orang yang tidak dipilih, dia ditetapkan untuk binasa, tapi juga secara teologi menjelaskan mengenai doktrin reprobasi ya, yang sudah sangat jelas. Saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada tiga orang untuk dijawab Pak Pendeta sekaligus. Satu ada Andreas, kemudian Vicky Ngau, yang kedua, satu lagi, kalau tidak dipersilakan untuk yang, oh ada Andi. Ya, silakan. Yang pertama Andreas saya berikan kesempatan. Silakan Saudara Andreas membuka mic-nya. Baik, shalom untuk Pak MIM dan juga untuk Pak Patris. Pertama, tadi mohon maaf Pak MIM, saya tadi sedang bicara tapi mungkin kan mic terlebih dahulu. Jadi saya belum menyampaikan seluruh pendapat saya tadi mengenai hal itu. Pertama tadi pertanyaan Bapak tentang set itu, saya juga sudah membaca apa yang dikatakan set, tapi interpretasi saya terhadap tulisan set itu sendiri adalah melihatnya bahwa sebenarnya set sedang menjelaskan penyebab utama dari kejatuhan benda itu ya tentu adalah gravitasinya. Tanpa gravitasi tidak akan ada kejatuhan. Tapi kita tidak melupakan ada namanya second cause-nya atau penyebab kedua, yakni di mana ada orang yang melepaskan tangan itu tadi. Artinya kenapa saya jawab keduanya? Karena hal tersebut bukan berarti kita dalam arti begini, kalau seandainya kita hanya mengatakan
benda itu jatuh karena gravitasi dan tidak ada andil melepaskan tangan, maka sama saja secara tidak langsung ada paradoks di sana. Kan bagaimana mungkin benda itu jatuh tanpa ada andil orang yang melepaskan tangan itu? Nah, maka menurut saya tentu juga ada andil yang melepaskan tangannya sebagai second cause-nya. Dan betul, kalau tidak ada gravitasi, mau dia lepaskan bagaimanapun, benda itu tidak akan jatuh. Artinya begini, Pak, dalam aspek reprobation, pendapat saya adalah bahwa memang ketetapan Tuhan yang menjadikan seseorang itu akhirnya binasa dalam neraka, tetapi kehendak bebas manusia yang dalam arti orang-orang reprobation ini juga menentukan nasib akhirnya karena keberdosaan yang mereka lakukan. Nah, dengan demikian kalau kita mengingat seperti yang dikatakan oleh Arthur Pink dalam bukunya juga, dia menulis tentang aspek prediksi ini, dia bilang manusia bebas dalam kehendaknya, tetapi kebebasan itu berada di dalam ketetapan Tuhan. Artinya kebebasan kita itu ada di dalam ketetapannya. Maka yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah posisi Bapak ini dalam aspek determinis yang hard determinis atau yang determinis yang lebih soft, dalam arti determinis yang kompatibel, seperti Jonathan Edward contohnya, yang juga diikuti oleh R.C. Sproul kan, akhirnya pemikirannya Edward tentang kompatibilisme itu. Tapi memang ada tokoh-tokoh yang lain yang lebih hard, lebih menekankan dari aspek ketetapan dan kedaulatannya. Demikian Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Saya langsung jawab aja, Patricia, biar nanti Oke, oke. tidak. Baik. Ya, ya, yang Ya, silakan, pertama, Pak. yang pertama istilah determinis saya tidak sepakat ya, dan saya bisa membantah kalau ada teolog yang menggunakan istilah determinisme ya, karena istilah determinisme itu lebih cocok dengan filsafat naturalisme dan materialisme ya. Saya bukan tidak paham filsafat ya. Sorry aja banyak teolog mereka tidak terdidik dalam filsafat sehingga dalam menggunakan istilah pun mereka keteteran ya. Dan istilah determinisme itu tidak cocok untuk dikaitkan dengan ketetapan Allah atau dalam kaitan dengan tanggung jawab manusia ya. Istilah determinisme itu memang sangat kompatibel kalau kita berbicara mengenai filsafat naturalisme dan filsafat materialisme ya. Ya. Jadi kalau menggunakan istilah kompatibilisme dan versus apa yang satu itu apa itu tidak masalah kalau itu, tapi saya pun tetap itu masalah istilah ya. Tapi yang paling penting di sini Anda tadi berbicara Tuhan sebagai second cause ya. Jadi penyebab pertama manusia itu sendiri, yang kedua Tuhan menjadi penyebab yang kedua begitu ya. Tapi Anda di sini saya akan bertanya secara kritis. Anda berbicara dalam derajat yang sama, dalam level yang sama atau tidak? Kalau Anda berbicara dalam level yang sama, manusia adalah penyebab pertama dia masuk ke neraka karena dosanya, dan Tuhan adalah penyebab kedua, dan itu dalam degree, dalam level yang sama, bagi saya itu menyesatkan. Karena sama artinya dan menyatakan Tuhan juga adalah penyebab efisien. Masih ingat tadi ya? Penyebab, saya meminjam Katanya, Aristotle ya. katanya yang dia katakan, Pak, Ya. Allah sebagai first cause dan manusia sebagai second cause, Pak, yang dia katakan di kolom chat. Oh, Allah seperti Allah first cause. Iya, Ya, problemnya sama aja. Bahkan lebih mengerikan kalau Allah first cause ya. Lebih mengerikan itu ya. Jadi apakah itu artinya dalam level yang sama? Kalau level yang sama itu maksudnya berarti penyebab efisien manusia masuk ke neraka. Kalau Allah juga ikut, bahkan dia first cause, penyebab pertama efisien orang masuk neraka, berarti Allah berdosa. Sorry, saya bergumul dengan filsafat, tidak sembarangan menggunakan istilah ya. Jadi saya, kalau saudara membaca dogmatika saya meminjam istilah Aristoteles itu lebih aman. Sehingga Allah itu bukan penyebab dalam derajat yang sama dengan penyebab ketika kita kaitkan dengan manusia. Tapi Allah menjadi penyebab, itu penyebab final. Artinya dia menentukan segala sesuatu, tapi ketika itu terjadi, manusia itu yang menjadi penyebab efisien. Seperti itu ya. Jadi kalau Tuhan adalah first cause, dalam pengertian apa?
derajatnya sama dengan manusia juga sebagai second cause, dalam pengertian adalah penyebab efisien, maka Tuhan berdosa di situ. Nah, ini saya tidak bisa melanjutkan untuk menjawab ya, karena ini problematik ya. Jadi saya mau menjawab apa? Saya kembali lagi kalau begitu, saya lebih baik merujuk kepada pemahaman bahwa Allah itu penyebab final. Manusia, ciptaan makhluk bermoral yang memberontak itu adalah penyebab efisien. Penyebab efisien bertanggung jawab terhadap dosanya, kesalahannya. Penyebab final tidak perlu bertanggung jawab apapun ya. Seperti itu ya. Nah, kembali kepada Set ya, William G.T. Set. Itu masalah interpretasi Anda ya. Tapi saya dalam pembacaan saya tidak menemukan itu ya. Memang penekanan Set itu mengenai manusia yang menuju ke neraka. Karena apa? Karena dosanya. Jadi bukan karena tidak dipegang Allah, tapi karena dosa-dosa mereka yang menyebabkan mereka itu menuju ke neraka. Itu yang saya tangkap ya dari pembacaan saya tentang Set ya. Tapi ini pun bisa diperdebatkan. Tapi intinya begini. Yang paling penting menurut saya kalau kita menempatkan Tuhan itu eh, yang adalah penyebab dalam level yang sama, dalam derajat yang sama dengan manusia sebagai penyebab, itu menjadikan Tuhan juga berarti penyebab efisien. Dan saya sebagai seorang yang eh, memiliki pemahaman Vantilian sangat menolak itu, sangat tidak sepakat dengan seperti itu. Saya lebih aman menggunakan meminjam istilah-istilah Aristotle dan menjelaskan itu dari aspek penyebab yang dijelaskan oleh Aristotle. Itu lebih aman ya. Dan Tuhan tidak akan kita pelorotkan kemudian bertanggung jawab atas dosa karena dia bukan penyebab efisien. Ya, saya pikir itu ya. Ya, terima kasih Pak MM. Silakan Bro Vicky Ngau. Diaktifkan dulu apa mic-nya. Iya, Ini dapat dengar? ya silakan silakan. Shalom bagi Pak Pendeta MIM dan juga rekan-rekan, teman-teman sekalian. Pertanyaan saya singkat mengenai ada ungkapan tadi dari Pak Pendeta tentang kasih itu diskriminatif. Pertanyaan saya yaitu bagaimana kita dapat memahami tentang kasih yang diskriminatif dengan bacaan Yohanes 3 ayat 16 yang kita ketahui bersama. Ungkapan ini berbicara tentang kasih Bapa bagi dunia. Ya. Ini kan berbicara soal kasih yang universal kayaknya. Nah, apakah bicara soal orang yang ditentukan binasa ini, itu dapat kita selaraskan dengan bacaan Yohanes 3 ayat 16? Atau bagaimana cara kita menyelaraskannya? Dan apakah bacaan yang ada di Yohanes 3 ayat 16 ini dapat kita artikan hanya bersifat definitif saja tentang bagaimana begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena bagi saya secara pribadi pula mempercayai bahwa ada yang namanya ketetapan Allah yang mutlak, kedaulatan Allah yang mutlak, dan ada yang tentunya dipilih, dan ada yang reprobat. Jadi mohon kejelasan saya pahami agar ke depannya saya bisa menjelaskan ke banyak-banyak orang, karena ada juga yang bertanya mengenai hal-hal seperti ini, tentang kebingungan-kebingungan mengenai antara kasih Allah dan tentang ketetapan Allah yang mutlak. Terima kasih. Demikian. Mas Patris bisa ringkaskan ya, saya nggak terlalu jelas apa yang ditanyakan. Ya, jadi yang ditanyakan Pak bagaimana soal istilah kasih yang diskriminatif tadi Pak yang Bapak gunakan. Ya, Nah, bagaimana mensinkronkan itu dengan Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah begitu Pak. justru Yohanes 3 ayat 16 ini sudah diskriminatif di situ.
Yang menjadi objek kasih di situ kan setiap orang yang percaya. Yang tidak percaya berarti bukan objek kasih kan, sudah diskriminatif itu. Nah, kalau masalah istilah dunia di situ, Anda tidak bisa istilahnya apa ya? Mempertentangkan ya atau mentubrukkan eh, Yohanes 3 ayat 16 ini di dalam dirinya sendiri ya. Oh, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti seluruh dunia ini kan dikasihi Tuhan. Semua orang dalam dunia ini dikasihi Tuhan, begitu ya. Tapi dikatakan di bawahnya itu setiap orang yang percaya, dan saudara silakan riset, silakan pengamatan observasi yang tidak perlu terlalu rumit, bahwa tidak semua orang percaya. Bahkan lebih banyak orang yang tidak percaya, yang mengejek Kristus, yang menyangkal Kristus. Berarti kalau begitu, yang dimaksud dan dunia di sana, apakah seluruh manusia di dunia ini? Tidak. Ketika istilah dunia itu muncul di situ, itu pastilah dunia yang isinya orang-orang percaya. Itu maknanya. Tidak boleh kita mentabrakkan dengan istilah setiap orang yang percaya di bawahnya. Karena setiap orang yang percaya artinya itu orang khusus. Orang-orang segelintir orang, bukan semua orang di seluruh dunia. Karena faktanya tidak semua orang di seluruh dunia ini percaya. Paham ya? Jadi Yohanes 3 ayat 16 ini pada dirinya sendiri sudah diskriminatif. Saya akan melanjutkan lagi. Di dalam teologi reform, kita mengenal kasih Allah yang bersifat general, ya, dan kasih Allah yang bersifat khusus. Kasih Allah yang bersifat general itu berkenaan dengan common grace, anugerah umum Allah, dan kasih Allah yang bersifat khusus itu berkenaan dengan special grace, anugerah keselamatan. Ya. Even di dalam common grace, di mana ada kasih Allah yang bersifat umum kepada semua ciptaan, tetap ada diskriminasi di situ. Di dalam common grace Allah mengasihi semua orang. Maka saya tidak setuju dan kalau ada pendeta reform atau teolog reform yang menolak common grace ya, yang mengatakan bahwa orang reprobat sama sekali tidak mendapat kasih Allah, itu saya pikir tidak sesuai dengan fakta Alkitab. Alkitab sendiri yang berkata Tuhan menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Orang jahat pun ternyata dapat matahari, itu common grace of God. Ya, semua orang di dunia ini mendapat kasih umum Tuhan, anugerah umum Tuhan. Mereka diberi makan, diberi jantung yang sehat, diberi oksigen yang sama. Saya mau tanya, apa oksigen yang diterima orang Kristen lebih banyak dari oksigen yang diterima orang non-Kristen? Tidak. Semua sama, ini common grace of God. Tapi saya mau berkata bahwa even dalam common grace of God, itu tetap ada diskriminasi di sana. Ada orang kaya, ada orang miskin. Siapa yang kasih kekayaan? Jangan bilang tuyul. Jangan bilang setan. Ya. Saya berbicara kekayaan dalam pengertian yang normal ya. Artinya hasil kerja. Bukan hasil korupsi, itu kejahatan, itu dosa jelas itu. Ya. Ada orang kerja, hidupnya makmur. Duitnya banyak. Ada orang lagi kerja, tetap miskin. Tetap kekurangan makan. Bahkan dia kerja lebih keras. Tetap miskin. Kenapa? Common grace of God pun tidak sama rata pada semua orang. Ada orang lahir dari keluarga kaya sekali, tapi otaknya mandul. Otaknya tumpul. Ada orang lahir di bawah kolong jembatan, tapi pintar sekali di sekolah. Nah, ini artinya apa? Tuhan beri dia kepintaran, common grace of God dalam hal kepintaran kepada orang yang lahir di bawah kolong jembatan. Nanti orang yang lahir di bawah kolong jembatan ini jadi pemimpin besar. Jadi anugerah umum Tuhan pun itu tidak sama rata, tetap sifatnya diskriminatif. Apalagi kalau kita bicara kasih yang bersifat khusus, hanya untuk orang-orang pilihan, hanya untuk orang-orang yang ditetapkan untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang sifatnya diskriminatif. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Pak MM. Jadi mungkin sudah dipahami ya oleh Vicky. Kemudian kita pergi kepada Bro
Willy yang sudah raise hand, dipersilakan Bro Willy untuk bisa membuka mic-nya dan langsung berbicara kepada Pak Pendeta MIR. Ya, selamat sore, Pak Mararuli ya. Muriwali, Pak. Murawali, sorry Murawali. Sore Pak, ini saya mau nanya, kalau seandainya Allah sebagai penyebab utama dalam hal menetapkan, tapi dia bukan sebagai second cause dalam hal efisien gitu. Apakah ini bisa Pak? Dia punya apa ini? Istilah demikian. Karena Ya. ya, karena kita Ya. melihat bahwa Allah yang menetapkan itu adalah first cause-nya, tapi dia bukan penyebabnya. Dia bukan second cause-nya. Second cause-nya adalah kita. Nah, istilah cause saja itu udah gimana Ibu gunakan? Cause itu artinya apa? Penyebab kan? Iya, penyebab utamanya adalah yaitu dia yang menetapkan gitu. Iya, berarti Allah penyebab di situ kan? Iya, Iya, lalu kenapa Ibu katakan dia bukan penyebabnya yang menyebabkan nanti second cause lagi? Kenapa bisa begitu? karena dia sebagai Allah dia memang berdaulat untuk menetapkan, tapi dia bukan yang menjadi penyebab. Maksudnya orang berdosa atau gimana gitu. Makanya gini Bu, kalau Uh-uh. kalau Ibu mendengarkan penjelasan saya tadi, saya sudah menghindari apa namanya? Bapak lebih senang memakai Sebentar final dulu, itu ya. sebentar dulu Final saya jawab. ya. Saya sudah menghindari tumpang tindih yang semacam itu karena saya belajar filsafat. Jadi ada tumpang tindih dari pertanyaan Saudara Andreas juga tadi kan saya mempertanyakan tumpang tindih juga. Apakah ketika kita katakan Allah adalah first cause ya, dengan manusia sebagai second cause itu dalam domain yang sama? Ini pertanyaan penting. Kalau berada pada domain yang sama, itu artinya Allah tidak hanya menetapkan, dia juga pasti jadi penyebab efisien yang bertanggung jawab atas dosa manusia. Itu jadi problem secara filosofis itu. Maka saya tidak menggunakan istilah first cause, second cause. Itu bagi saya itu akan menimbulkan pertanyaan kritis itu. Kalau orang tidak akademik mungkin menganggap itu biasa-biasa aja, tapi kalau kritis itu bermasalah sekali itu. Maka yang paling tepat itu istilah penyebabnya itu harus dibedakan. Maka saya meminjam istilah Aristoteles tadi itu. Manusia penyebab efisien, maka secara moral dia bertanggung jawab. Artinya dia yang melakukan atas kesadaran dia sendiri. Sedangkan Tuhan hanya menetapkan atau mendekritkan bahwa si Yudas akan memberontak. Tapi bukan Tuhan yang mendorong Yudas, bukan Tuhan juga yang menjadikan itu terjadi pada Yudas, tapi Tuhan menetapkan, mendekritkan. Dan apa yang didekritkan Tuhan pasti terjadi, betul. Tapi Tuhan tidak perlu bertanggung jawab. Tuhan bukan penyebab efisien. Dia hanyalah penyebab final. Seperti itu. Oh, Jadi, oke. jadi Sebab memang saya tidak akan menggunakan istilah first cause, second cause ya. Nggak mau menggunakan istilah itu. iya memang Pak, karena ini kita diajar di dalam pengajaran reform juga. Jadi saya pertama juga agak bingung kenapa menjadi Mungkin itu first merujuk cause. kepada pengakuan iman Westminster mungkin ya itu ya. Tapi saya tidak, ya kalau saya tidak salah ya itu mungkin merujuk kepada pengakuan iman Westminster. Tapi saya tidak Betul favorit Pak. dengan penjelasan seperti itu karena sangat problematik sekali. Ya, Oke, jadi saya mengerti Pak. ya, Bapak mau hanya langsung menunjuk bahwa Allah itu hanya sebagai penyebab final, not ya, penyebab efisien jelas gitu. ya, bukan penyebab Oke, efisien. Ya, baik Pak. Makasih ya untuk ya, jawabannya. ya. Ya, terima kasih Bu Willy. Pertanyaan yang baik ya. Eh, Silakan buat teman-teman yang lain yang mungkin masih ingin bertanya. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi ya, saudara-saudara. Satu orang lagi dari Edward. Ya, silakan Bro Edward. Bisa langsung unmute dan berbicara kepada Pak Pendeta. Ya, shalom Pak Pendeta. Ini saya ingin bertanya kalau keselamatan itu kan bukan universal. Berarti bukan seperti saat kita jatuh di dalam jurang. Nah, itu Tuhan mengulurkan tangannya. Antara kita sendiri yang mau menggapai tangan tersebut atau tidak. Bukankah keselamatan itu seperti contoh tersebut melalui kehendak kita? Seperti
penolakan roh lainnya itu tentang dosa menghujat Roh Kudus, yang saya pahami sebagai penolakan diri terhadap keselamatan atau Roh Kudus. Ya, terima kasih. Ya, saya jawab ya. Ya, silakan Pak. Ilustrasi Anda itu tadi masuk ke jurang lalu Tuhan mengulurkan tangan, itu bagi saya itu tidak ada dasar Alkitabnya ilustrasi itu. Yang benar itu semua orang sudah jatuh ke dalam jurang dan mati di dalam jurang. Dan Tuhan berkenan menghidupkan sebagian yang sudah mati dari jurang. Dan sebagian mati terus. Mati terus dalam pengertian secara spiritual, ya dia binasa selama-lamanya di neraka. Seperti itu. Jadi saya tidak percaya manusia jatuh dalam jurang, berarti dia masih hidup. Lalu Tuhan ulurkan tangan, lalu manusia juga menyambut tangan Tuhan itu bagi saya tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab. Saudara kalau pergi ke kitab Kejadian, itu di bagian paling awal sudah kelihatan itu. Manusia tidak cari Tuhan kok. Tuhan cari manusia. Apa Adam bilang? Ketika Tuhan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah Adam lari cepat-cepat datang kepada Tuhan? Tuhan, saya sudah bersalah. Tuhan, ampuni saya. Tidak. Dia bersembunyi. Tidak ada orang cari Tuhan. Tidak ada orang mengulurkan tangan itu kepada tangan Tuhan yang terulur. Tidak ada. Tuhan mengulurkan tangan, tetapi manusia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Karena dia mati, secara rohani mati. Maka ilustrasi yang tepat itu apa? Semua orang jatuh ke dalam jurang dan mati semua. Dan Tuhan berkenan menghidupkan sebagian. Sehingga mereka beroleh keselamatan. Ya saya pikir itu ya. Sangat singkat jawaban saya. Ya. Iya, saya kira sudah jelas dari Pak MYM. Ya. Baiklah, saudara-saudara, waktu sudah menunjukkan 17.55 Wita ya. Jadi sudah selesai waktunya. Saya percaya bahwa apa yang telah disampaikan sungguh sangat memberkati kita semua. Semua sudah bisa belajar dengan baik, bahkan mungkin memperlengkapi untuk semakin teguh menjadi orang percaya. Mungkin ada sedikit kata-kata penutup dari Pak Pendeta sebagai kesimpulan. Dipersilakan Pak Pendeta. Ya, baik. Saya pikir kita harus berhati-hati dengan media sosial, saudara. Dengan semua yang ada di entah YouTube, Facebook, TikTok, ya. Ada banyak pengajar-pengajar mendadak yang muncul, tidak tahu mereka belajar dari mana, dan memberikan pengajaran-pengajaran yang sebetulnya itu menyesatkan, ya. Bahkan ada juga dari kalangan yang terpelajar, lulusan sekolah teologi yang jelas, tapi kemudian pengajarannya menjadi sangat aneh. Dan bagi saya, pengajaran bahwa Yudas masuk surga itu adalah pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab dan sangat aneh luar biasa. Maka hanya orang-orang aneh saja yang percaya Yudas masuk surga. Anda mau jadi orang aneh atau tidak? Kalau mau jadi orang aneh, silakan percaya Yudas masuk surga. Memang kalau Anda orang Kristen sejati, saudara tidak kehilangan keselamatan hanya karena percaya Yudas masuk surga, ya. Tapi itu hanya membuktikan Anda orang Kristen yang bermasalah, orang Kristen yang tidak konsisten, dan tentu nanti dalam perjalanan iman saudara itu akan bermasalah nanti, penuh dan problem. Saya tidak pernah melihat orang Kristen, sekalipun dia orang Kristen sungguh-sungguh, tapi dia mengajarkan ajaran yang kacau, walaupun itu mungkin tidak berpengaruh kepada keselamatan, karena tidak berkaitan dengan doktrin yang fundamental, tapi pada akhirnya kelihatan dari kehidupannya yang kacau, pelayanan yang kacau, dan lain sebagainya. Ya, saya pikir itu ya. Ya, baik. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Jadi teman-teman, sekianlah webinar kita di hari ini, di saat ini. Nanti video ini akan diupload oleh Pak Pendeta, video rekaman dari webinar ini diupload ke YouTube-nya Pendeta Muriwali Matalu. Silakan Ya. teman-teman subscribe. Dan kalau masih ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti Pak ini akan menjawab di sana Ya, kalau buat saya ada teman-teman waktu, yang bertanya. Kalau saya ada waktu, saya akan bikin video untuk membuat pertanyaan. Tapi kalau saya unggah nanti ini pasti akan banyak musuh yang datang menyerang. Saudara bela saya ya, bantu saya bela Siap. saya ya. Siap Pak Pendeta. Ya baik. Oke, saudara-saudara. Ya selamat sore ya. Baiklah. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, kita tutup dengan doa sebelum kita bubar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu sehingga webinar ini boleh berjalan dengan sangat baik. Hamba-Mu, Pendeta MYM, boleh menjelaskan dengan begitu runut dan menjelas, sehingga kami semua bisa diberkati oleh hamba-Mu ini.
Biarlah firman pengajaran yang telah kami terima itu berbuah bagi hidup kami, menjadi orang yang mensyukuri atas keselamatan kami dan bisa dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang berdaulat dalam hidup ini. Menjadi orang yang percaya dengan segala sesuatu adalah dalam ketetapan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kami semua yang telah hadir, para peserta, biarlah diberkati Tuhan, bahkan ARM yang mengurus dan selalu mau untuk mengadakan webinar-webinar seperti ini juga Tuhan berkati, biarlah dipakai apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa kami berdoa dengan rendah hati, dengan penuh syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya, untuk kesempatannya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam hidup pribadi.